Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah khayalan yang diciptakan oleh ilmu-ilmu murahan, sampai hari itu datang seperti badai tak terduga. Saat aku terjebak dalam perjalanan darat panjang dengan bosku, dan motel kumuh di pinggir jalan itu hanya punya satu tempat tidur yang sempit. Itu adalah momen yang membuat hatiku berdegup kencang, seolah dunia berhenti berputar, dan aku dipaksa menghadapi perasaan yang selama ini kusembunyikan dalam-dalam. Nama saya Andi, seorang pemuda biasa dari Jakarta yang bekerja di sebuah agen perjalanan kecil. Hidupku sederhana, bangun pagi, naik kereta komuter ke kantor, pulang malam, dan ulangi lagi besok. Bosku, Pak Rian, adalah pria yang selalu membuat orang-orang di kantor berbisik-bisik. Dia tampan berwibawa dengan senyum yang bisa melelehkan es. Usianya sekitar 35 tahun, tapi badannya atletis seperti pemuda 20-an. Dia single atau setidaknya begitulah rumornya. Aku hanyalah karyawan biasa yang diam-diam mengaguminya dari jauh. Perjalanan ini dimulai karena proyek besar, kami harus survei rute wisata baru dari Jakarta ke Bali. Pak Rian memilihku sebagai asisten karena katanya aku pintar dan bisa diandalkan. Aku senang, tapi juga gugup. Kami berangkat pagi-pagi dari Jakarta dengan mobil Jeep tua milik perusahaan. Jalan tol Cikampek ramai seperti biasa, tapi begitu keluar tol, pemandangan mulai berubah. Sawah hijau membentang, gunung-gunung menjulang di kejauhan. Kami berbincang ringan tentang pekerjaan, cuaca, dan makanan awrit. Pak Rian suka nasi goreng kambing, katanya, sementara aku lebih suka sate ayam Madura. Hari pertama berjalan lancar. Kami singgah di Cirebon untuk makan empal gentong yang pedas menggigit. Pak Rian tertawa saat aku kepedasan, matanya berbinar-binar. Andi, kamu lucu kalau lagi begini, katanya sambil menyodorkan air mineral. Hatiku berdesir aneh, tapi aku abaikan. Malam itu, kami tiba di Semarang. Hotelnya bagus, masing-masing punya kamar sendiri. Aku tidur nyenyak, memimpikan senyumnya. Keesokan harinya, perjalanan lanjut ke Solo. Di sana, kami mengunjungi Keraton Surakarta, beroto di depan candi-candi kuno. Pak Rian bercerita tentang sejarah Jawa, suaranya dalam dan penuh semangat. Aku mendengarkan dengan saksama, merasa seperti murid yang haus ilmu. Kamu tahu, Andi, hidup ini seperti perjalanan. Kadang mulus, kadang berbatu, katanya sambil menatapku. Aku mengangguk, tapi dalam hati bertanya-tanya apa maksudnya. Sore itu, hujan deras mengguyur. Jalan licin, mobil kami tergelincir sedikit di tikungan tajam dekat Wonosobo. Pak Rian mengendalikan kemudi dengan tenang, tapi aku panik. Tenang, Andi. Aku di sini, katanya, tangannya menyentuh bahuku sebentar. Sentuhan itu seperti listrik, membuat bulu kuduku merinding. Kami memutuskan berhenti di sebuah motel kecil di pinggir jalan, dekat Dieng Plateau. Motelnya sederhana, dinding kayu, atap seng. Resepsionis, seorang bapak tua, menggelengkan kepala saat kami minta 2 kamar. Pak. Hanya 1 kamar tersisa. Tempat tidurnya double, cukup untuk 2 orang. Aku mematung. Pak Rian tersenyum tipis. Gak apa-apa, Andi. Kita saring aja. Kan cuma semalam. Hatiku berdegup kencang. Kami masuk ke kamar, sempit, dengan 1 tempat tidur, meja kecil, dan kamar mandi sederhana. Aku duduk di ujung ranjang, pura-pura sibuk dengan ponsel. Pak Rian mandi dulu, keluar dengan handuk di pinggang, badannya basah mengkilap. Aku buru-buru alihkan pandang. Giliranmu, Andi, katanya. Malam itu, kami berbaring di tempat tidur yang sama. Jarak di antara kami hanya beberapa senti. Bau sabunnya menyusup ke hidungku. Andi, kamu gak nyaman ya? Tanyanya pelan. Aku gelengkan kepala. Enggak, Pak. Biasa aja. Tapi bohong. Hatiku seperti drum yang dipukul-pukul. Kami mulai bercerita. Dia cerita tentang masa kecilnya di Yogyakarta,
ayahnya yang keras, ibunya yang lembut. Aku cerita tentang keluargaku di Jakarta, mimpi-mimpiku menjadi penulis. Tawa kami bergema di kamar kecil itu. Tiba-tiba hujan deras lagi. Petir menyambar, listrik padam. Kegelapan menyelimuti. Aku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena dekatnya dia. Andi, kamu takut, bisiknya. Tangannya menyentuh lenganku. Sedikit, jawabku. Dia mendekat, memelukku pelan. Aku di sini. Saat itu, dunia seolah berhenti. Pelukannya hangat, aman. Aku merasa sesuatu yang selama ini kusembunyikan, aku mencintainya. Pagi harinya, kami bangun dengan canggung. Pak Rian tersenyum, tapi matanya menyimpan rahasia. Semalam. Ma, kalau aku kelewatan, katanya. Aku gelengkan kepala. Gak apa-apa, Pak. Tapi dalam hati aku tahu ini baru permulaan. Perjalanan lanjut ke Malang. Di sana, kami naik jeep ke Gunung Bromo. Pemandangan sunrise indah, asap mengepul dari kawah. Pak Rian berdiri di sampingku, angin meniup rambutnya. Indah ya, Andi, katanya. Aku mengangguk, tapi yang lebih indah adalah dia. Di Malang, kami makan rawon yang gurih. Pak Rian cerita tentang mantan pacarnya, seorang wanita yang meninggalkannya karena karirnya. Aku pernah patah hati parah, katanya. Aku diam, tapi dalam hati bertanya-tanya, apakah dia pernah mencintai pria. Malam itu, hotel lagi-lagi penuh karena Estial. Kami saring kamar lagi, tapi kali ini tanpa hujan. Kami bercerita lebih dalam. Dia cerita tentang keraguannya akan identitasnya. Kadang aku merasa berbeda, katanya pelan. Hatiku berbunga. Mungkinkah perjalanan ke Surabaya? Di sana, kami kunjungi House Osampoerna, belajar tentang kretek. Pak Rian merokok satu batang, asapnya menari di udara. Andi, kamu pernah jatuh cinta? Tanyanya tiba-tiba. Aku tersedak. Pernah, Pak. Tapi rumit. Dia tersenyum. Cinta memang rumit. Malam itu, kami minum bir di bar kecil. Alkohol membuat kami lebih terbuka. Dia cerita tentang teman masa kuliah yang dia cintai diam-diam, seorang pria. Tapi aku takut, katanya. Aku pegang tangannya. Aku juga, Pak. Keesokan harinya, kami naik eri ke Bali. Ombak Samudra Hindia bergoyang-goyang. Pak Rian mabuk laut, aku pegang bahunya. Di Bali, kami tiba di Denpasar. Pantai Kuta ramai turis. Kami berjalan di pasir, matahari terbenam. Andi, terima kasih udah nemenin aku, katanya. Aku tersenyum. Sama-sama, Pak. Tapi dalam hati aku ingin bilang, aku mencintaimu. Di Bali, perjalanan kami memasuki AC baru. Kami surei hotel-hotel mewah di Ubud, sawah terasering yang hijau memukau. Pak Rian antusias, mencatat segala detail. Tapi di balik itu ada ketegangan yang tumbuh di antara kami. Setiap sentuhan tak sengaja, setiap pandangan lama, membuat hatiku bergejolak. Malam itu, kami makan babi guling di warung kecil. Rasa pedasnya membuat kami tertawa. Andi, kamu makin nyaman ya sama aku, katanya sambil mengedip. Kami pindah ke Seminyak, pantai yang lebih tenang. Di sana, kami sewa ila kecil dengan kolam renang. Bukan motel lagi, tapi ruang yang lebih intim. Pak Rian berenang malam-malam, badannya bergerak lincah di air. Aku duduk di pinggir, memandangnya. Gabung dong, Andi, ajaknya. Aku ragu, tapi akhirnya ikut. Kami bercanda, saling ciprat air. Tawa kami bergema. Tiba-tiba dia mendekat, wajah kami dekat sekali. Andi. Aku, bisiknya. Tapi teleponnya berdering. Dia keluar dari kolam, menjawab panggilan. Itu adalah panggilan dari Jakarta. Wajahnya berubah. Iya, sayang. Aku baik-baik aja, katanya pelan.
Hatiku hancur. Sayang. Siapa? Dia tutup telepon kembali ke kolam. Siapa, Pak? Tanyaku berusaha tenang. Pacarku, jawabnya datar. Pacar. Wanita. Aku terdiam. Kamu nggak bilang dari awal, kataku pelan. Dia menghela napas. Ini rumit, Andi. Dia. Kami lagi ono. Malam itu aku tidur di soa, meninggalkannya di kamar. Hatiku sakit, seperti ditusuk. Keesokan harinya, suasana tegang. Kami lanjut sore ke Tanah Lot, candi di atas batu karang. Ombak menghantam seperti amarahku. Pak, kenapa nggak bilang dari awal, tanyaku saat kami duduk di tebing. Dia menatap laut. Aku takut kehilanganmu, Andi. Aku suka kamu. Kata-kata itu seperti bom. Suka. Tapi ada pacar. Kami bertengkar. Aku bilang dia pembohong, dia bilang aku terlalu emosional. Andi, aku lagi bingung. Aku pernah coba dengan pria, tapi masyarakat. Keluarga, katanya. Aku mengerti di Indonesia, cinta seperti ini masih tabu. Tapi sakitnya tetap ada. Kami pulang ke Ila dalam diam malam itu, hujan deras lagi. Aku duduk di teras, merokok. Pak Rian keluar, duduk di sampingku. Ma, Andi. Aku nggak mau menyakitimu. Kami bercerita panjang. Dia cerita tentang pacarnya, seorang wanita dari keluarga kaya yang dipaksa orang tuanya. Aku nggak cinta dia lagi, tapi tekanan, katanya. Aku cerita tentang pengalamanku pernah ditolak teman karena orientasiku. Aku paham, Pak. Tapi ini menyakitkan. Dia pegang tanganku. Beri aku waktu. Aku mengangguk, tapi hati ragu. Perjalanan lanjut ke Uluwatu. Di sana, monyet-monyet nakal mencuri kacamata Pak Rian. Kami tertawa, ketegangan sedikit mencair. Kami nonton tari kecak di amphitheater, api menyala-nyala. Setelah itu, kami jalan di pantai. Andi, aku mau putus sama dia, katanya tiba-tiba. Hatiku berbunga. Beneran, Pak? Dia mengangguk. Buat kamu. Tapi keesokan harinya, drama baru muncul. Pacarnya, namanya Lina, tiba-tiba datang ke Bali. Dia tahu dari mobil atau entah bagaimana. Dia muncul di Ila, marah-marah. Rian, kamu bohong. Siapa cowok ini, jeritnya. Pak Rian kaget, aku juga. Lina, ini Andi, asistenku. Tapi Lina nggak percaya. Aku tahu kalian saring kamar. Kamu gaya, katanya kasar. Suasana panas. Lina menangis, Pak Rian bingung. Aku diam, hatiku hancur lagi. Andi, ini salah paham, katanya. Tapi Lina bilang dia hamil. Hamil? Pak Rian memucat. Beneran, tanyanya. Lina mengangguk. Dunia runtuh. Pak Rian memeluknya, aku pergi ke kamar, menangis diam-diam, ini pengkhianatan. Malam itu aku packing barang. Aku pulang sendiri, Pak, kataku. Dia menahan. Andi, tunggu. Ini. Aku nggak tahu. Tapi aku pergi. Naik bus ke Denpasar, lalu pesawat ke Jakarta. Hatiku remuk. Di pesawat, aku ingat semua momen, pelukan di motel, tawa di kolam, janji di pantai. Semua bohong. Sampai Jakarta, aku resign dari kantor. Pak Rian telepon berkali-kali, aku abaikan. Hidupku kembali ke rutinitas, tapi hampa. Teman-temanku bilang aku bodoh jatuh cinta sama bos. Tapi cinta mana yang rasional? 2 minggu kemudian, Pak Rian muncul di depan rumahku. Andi, dengar aku, katanya. Aku biarkan masuk. Dia cerita, Lina bohong tentang kehamilan cuma untuk mempertahankannya. Mereka putus. Aku pilih kamu, Andi. Hatiku meleleh, tapi ragu. Kenapa aku harus percaya?
Dia menangis pertama kali aku lihat. Karena aku cinta kamu. Dari pertama kali kita road trip. Kami berpelukan. Tapi aku bilang butuh waktu. Dia mengerti. Bulan-bulan berikutnya kami mulai dari awal. Bertemu diam-diam karena masyarakat. Kami pergi ke Bogor, naik ke puncak. Di sana, di Ila kecil, kami bercerita lagi. Andi, aku mau terbuka, katanya. Dia cerita tentang perjuangannya menerima diri. Perlahan cinta kami tumbuh. Tapi tantangan datang, keluargaku tahu. Ibu menangis, ayah marah. Ini dosa Andi, kata ayah. Aku jelaskan, tapi sulit. Pak Rian juga, keluarganya di Yogyakarta menolak. Kami bertahan. Kami pindah ke Bali, buka agen wisata kecil. Hidup sederhana, tapi bahagia. Tapi suatu hari, Lina muncul lagi dengan dendam. Lina datang ke Bali dengan surat ancaman. Aku tahu rahasiamu, Rian. Kalau nggak balik sama aku sebarkan ke media, katanya. Pak Rian marah. Kamu gila ya? Aku takut di Indonesia, Isul bisa hancurkan karir. Kami diskusi panjang. Andi, kita lawan, katanya. Tapi aku ragu. Malam itu kami duduk di pantai Sanur. Bintang-bintang berkelap-kelip. Andi, apapun yang terjadi, aku nggak akan tinggalkan kamu, janjinya. Aku pegang tangannya. Aku juga. Keesokan harinya, Lina kirim foto kami berdua intim. Entah bagaimana dia dapat. Dia ancam kirim ke keluarga. Pak Rian hubungi pengacara. Ini pemerasan, katanya. Proses hukum dimulai. Stres menumpuk. Aku kurus, Pak Rian sering marah. Di tengah itu, kami punya momen indah. Kami pergi ke Nusa Penida, naik perahu kecil. Di sana, pantai pasir putih, air biru. Kami snorkeling, melihat ikan-ikan warna-warni. Ini seperti mimpi, Andi, katanya. Aku tersenyum. Dengan kamu, iya. Tapi kenyataan pahit. Keluargaku datang ke Bali, memaksa pulang. Andi, ini bukan hidupmu, kata ibu. Aku menangis. Bu, aku cinta dia. Ayah diam, tapi matanya sedih. Pak Rian bicara dengan mereka. Saya sayang Andi, Pak. Saya janji jaga dia. Tapi ayah gelengkan kepala. Ini salah. Kami bertengkar hebat. Aku pergi ke hutan Ubud sendirian. Di sana, di antara monyet dan patung dewa, aku renungkan. Apakah cinta ini layak? Pak Rian cari aku. Andi, jangan tinggalkan aku. Kami berpelukan di bawah hujan tropis. Lina akhirnya ditangkap karena pemerasan. Kasus selesai. Tapi trauma tetap. Kami putuskan terbuka. Pak Rian posting di media sosial tentang identitasnya. Reaksi campur, dukungan dari teman, hujatan dari netizen. Hidup kami berubah. Agen wisata kami spesialisasi tur friendly. Banyak pasangan datang berbagi cerita. Tapi kesehatan Pak Rian menurun. Stres membuatnya sakit jantung. Aku panik. Di rumah sakit Denpasar, aku duduk di sampingnya. Rian, kamu harus sembuh, kataku. Dia tersenyum lemah. Andi, terima kasih atas segalanya. Operasi berhasil, tapi dia butuh istirahat. Kami pindah ke desa kecil di Sidemen, sawah mengelilingi. Di sana, kami hidup tenang. Aku tulis buku tentang cerita kami. Road Trip Cinta judulnya. Keluarga akhirnya menerima. Ibu datang masak rendang untuk kami. Hidup bukan dongeng, tapi kami bahagia. Tapi takdir berkata lain. Suatu hari, kecelakaan mobil. Pak Rian mengemudi, truk tabrak dari samping. Aku selamat, dia tidak. Di pemakaman, hujan deras. Aku menangis, ingat motel pertama itu.
Hidupku hampa, tapi aku lanjutkan agen wisata untuk menghormatinya. Cinta kami abadi meski dia pergi. Tapi apakah itu akhir? Tidak. Aku temukan suratnya, Andi hidup terus. Cinta lagi. Aku tersenyum meski air mata mengalir.